Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa langkah kecilku sebagai seorang pekerja di rumah megah itu akan berubah menjadi ikatan pernikahan dengan perempuan berusia 67 tahun, yang tubuhnya sudah lama kehilangan kemampuan untuk berdiri. Aku masuk sebagai pembantu, tetapi akhirnya menjadi suami, demi sebuah keputusan yang kuambil karena terdesak hidup. Namun pada malam pertama, ketika ia mulai melepaskan sesuatu dari tubuhnya, aku menyadari bahwa aku tidak sedang menikahi sekadar seorang janda kaya yang lumpuh. Aku sedang masuk ke dalam kenyataan yang sama sekali berbeda dari apa yang kubayangkan. Hari-hari pertamaku bekerja di rumah besar milik seorang janda Arab berusia 67 tahun itu terasa seperti memasuki dunia lain. Setiap sudut rumah dipenuhi aroma wewangian mahal, permadani tebal, lampu gantung besar, dan perabotan antik yang menunjukkan bahwa pemiliknya pernah hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan. Namun, di balik megahnya rumah itu, ada keheningan yang menusuk, karena hanya sedikit orang tinggal di dalamnya. Perempuan itu, majikanku, menghabiskan hampir seluruh waktunya di kamar utama. Ia lumpuh dari pinggang ke bawah akibat penyakit yang sudah lama dideritanya. Kursi roda menjadi satu-satunya cara baginya bergerak. Dan sebagian besar hidupnya dihabiskan di atas ranjang yang dirancang khusus untuk tubuhnya yang melemah. Aku bekerja membersihkan rumah, merawat beberapa tanaman, mengatur kebutuhan harian, dan sesekali membantu perawat yang ditugaskan menemaninya. Dari keempat anaknya yang telah dewasa, tidak satu pun tinggal bersamanya. Mereka memiliki kehidupan masing-masing, dan hubungan keluarga itu tampak renggang, bahkan nyaris terputus. Setiap hari, perempuan itu memperhatikanku dari kejauhan. Tatapannya tidak begitu tajam, tetapi ada sesuatu di balik matanya yang tenang, seolah ia sedang menimbang, mengamati, dan mempelajari seluruh gerak-gerikku. Awalnya aku mengira itu hal wajar. Bagaimanapun, aku orang asing yang tinggal di rumahnya. Namun semakin hari waktu terasa aneh, karena setiap langkahku seperti selalu berada dalam perhatiannya. Waktu berlalu, hingga suatu hari, kehidupanku berubah total. Perawat pribadi yang sudah 4 tahun merawatnya tiba-tiba mengundurkan diri. Tidak ada alasan yang jelas, hanya pesan singkat yang ditinggalkan. Dalam hitungan jam, semua tanggung jawab beralih kepadaku. Ia meminta aku berada lebih dekat, mengurus makan, membantu memindahkannya dari kursi roda ke tempat tidur. Bahkan menemani kala malamnya dipenuhi rasa gelisah. Disinilah semuanya mulai terasa berat. Tetap berada di dekat tubuh yang rapuh, mendengar napasnya yang lemah, menyaksikan tangan tuanya yang gemetar mencoba meraih benda-benda kecil di sekitarnya, membuatku melihatnya bukan sekadar majikan, melainkan seseorang yang benar-benar sendirian. Namun keadaan ekonomi keluargaku di kampung jauh lebih parah. Hutang menumpuk, sakit ayahku belum tertangani, dan aku terancam kehilangan satu-satunya lahan kecil yang menjadi penghasilan keluarga. Aku bekerja keras, tetapi gaji seorang pekerja rumah tangga jelas tidak cukup. Sampai hari itu datang. Anak pertamanya pulang setelah sekian lama. Suasananya kaku, dingin, dan penuh ketegangan. Pertemuan mereka singkat, tetapi perdebatan panas terdengar dari dalam kamar. Setelah itu, perempuan itu memanggilku dan meminta semua orang keluar kecuali aku. Hari itu, tawaran itu datang, tawaran yang mengubah hidupku. Ia menginginkanku menikah dengannya. Bukan untuk cinta, bukan untuk kebersamaan, tetapi untuk alasan yang lebih rumit. Ia ingin seseorang berada di sisi terakhir hidupnya. Bukan anak-anak yang jarang datang, bukan kerabat yang tak peduli. Ia ingin seseorang mempercayainya, menjaganya, dan pada saat yang sama, ia menawarkan seluruh hartanya untukku setelah ia tiada. Jumlah harta itu tidak masuk akal bagiku. Jumlah yang dapat menyelamatkan keluargaku untuk puluhan tahun ke depan. Keputusanku bukan keputusan yang mudah. Bukan tanpa konflik batin. Namun setelah berhari-hari memikirkan keadaan keluargaku dan melihat bagaimana perempuan itu menjalani hidupnya sendirian tanpa kasih sayang siapapun, aku akhirnya menerima. Pernikahan itu berlangsung sederhana, tanpa banyak saksi. Tidak ada kemeriahan, tidak ada keluarga,
tidak ada pesta. Hanya sebuah ikatan hukum untuk menandai keputusan yang akan mengubah seluruh arah hidupku. Sejak hari itu, aku bukan lagi pekerja rumah tangganya. Aku menjadi suaminya. Status itu terasa berat, bukan karena usianya yang jauh lebih tua, bukan karena kondisinya yang lumpuh, tetapi karena peran itu datang dengan tanggung jawab moral yang tidak pernah kubayangkan. Aku harus ada di sampingnya, siang dan malam. Aku harus memenuhi kebutuhannya yang seringkali rumit, karena tubuhnya tidak lagi bisa diandalkan. Beberapa hari setelah akad nikah yang sunyi, datanglah malam yang menjadi titik perubahan terbesar dalam hidupku. Ia memintaku untuk menemaninya di kamar lebih lama dari biasanya. Lampu redup, aroma minyak atsiri memenuhi ruangan, dan hembusan angin dari balkon membawa udara dingin ke dalam kamar. Ketegangan menyelimuti setiap sudut, bukan karena aku takut, tetapi karena aku tidak tahu apa yang harus kuhadapi. Ketika ia meminta aku mendekat, tubuhku menegang. Bukan karena keinginan, tetapi karena ketidakpastian. Aku tahu pernikahan membawa konsekuensi, tetapi aku tidak siap menghadapi bagian itu. Aku tidak tahu apa yang dimaksudkannya malam itu. Sampai akhirnya, ia mulai melepaskan sesuatu dari tubuhnya. Bukan pakaian, melainkan penyangga kaki besi yang selama ini menempel di kedua kakinya. Peralatan medis yang menopang bagian tubuhnya yang sudah tak mampu lagi digerakkan. Ketika benda itu terangkat, aku melihat untuk pertama kalinya kondisi sebenarnya dari tubuhnya. Malam itu aku tidak hanya syok. Aku seperti tersadar bahwa pernikahan ini bukan sekadar transaksi, bukan sekadar pertaruhan hidup. Aku benar-benar menikahi seorang perempuan yang telah kehilangan hampir seluruh kendali atas tubuhnya, tetapi masih mempertahankan martabat terakhir yang bisa ia genggam. Malam itu bukan tentang kedekatan fisik. Malam itu tentang kenyataan. Dan kenyataan itu jauh lebih berat dari apapun yang pernah kubayangkan. Malam ketika ia melepaskan penyangga kaki besi itu menjadi titik awal dari pandanganku yang berubah tentang dirinya. Selama ini aku hanya melihatnya sebagai perempuan tua yang lumpuh. Seseorang yang hidup dalam kesepian dan dikelilingi barang-barang mahal yang tak lagi memiliki makna. Namun setelah aku melihat kondisi kakinya yang benar-benar menyusut, tulangnya yang terlihat rapuh, dan kulitnya yang tampak menua jauh lebih cepat dari usianya, aku mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah kusentuh dalam pikiranku selama ini. Aku telah masuk ke hidup seseorang yang tubuhnya telah lama berperang sendiri melawan waktu. Suasana kamar malam itu terasa sangat berbeda. Lampu-lampu redup yang biasanya membuat ruangan tampak hangat, kini justru menambah kesan muram pada pemandangan yang harus kuterima. Perempuan itu tampak berusaha keras mempertahankan ketenangannya, sementara aku berusaha menahan rasa gugup yang terus meningkat. Ia tidak sedang mencari kedekatan layaknya pasangan baru menikah. Ia tidak menuntut sentuhan atau keberanian yang belum siap kuberikan. Ia hanya ingin menunjukkan sesuatu, bahwa tubuhnya tidak lagi kuat, dan jika aku memilih hidup bersamanya, aku harus menerima segala kekurangan yang menyertainya. Dan itu adalah bagian tersulit. Selama ini aku hanya memikirkan apa yang bisa kudapatkan setelah menjadi suaminya. Rumah besar, aset, uang, dan kenyamanan hidup yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Namun malam itu menghantamku seperti kenyataan pahit yang menghancurkan semua bayangan sederhana itu. Untuk mendapatkan semua itu, aku tidak hanya menikahi seorang janda kaya. Aku menikahi seluruh penderitaannya, seluruh keterbatasannya, seluruh ketidakberdayanya. Setelah penyangga kaki itu dilepas, perempuan itu tampak kelelahan. Aku membantu merapikan posisi tubuhnya di tempat tidur, mengatur bantal, dan memastikan ia merasa nyaman. Tanganku sempat gemetar saat mengangkat benda itu, bukan karena beratnya, tetapi karena menyadari tanggung jawab yang jauh lebih berat menunggu di depan. Di ruangan itu hanya terdengar suara pernapasannya yang perlahan memburu, bercampur dengan suara jarum jam yang terus bergerak. Suasana begitu tenang namun syarat ketegangan, seolah waktu berjalan lebih lambat untuk memaksaku menyadari apa yang sedang kuhadapi. Malam itu, untuk pertama kali,
Aku melihat dirinya bukan sebagai seorang perempuan kaya yang memberiku kesempatan memperbaiki hidup. Aku melihatnya sebagai manusia yang telah berkorban terlalu banyak, yang ditinggalkan oleh anak-anaknya, yang kehilangan kekuatan tubuhnya, dan kini menggantungkan sisa hidupnya pada seorang pria muda yang datang dari negeri jauh. Tanpa kata dan tanpa permintaan apapun, ia memegang pergelangan tanganku seolah ingin memastikan bahwa aku tidak pergi. Sentuhan itu lemah, hampir tidak terasa, namun memberikan tekanan emosional yang sangat kuat. Dalam genggaman itu aku merasakan ketakutan, ketidakpastian, dan harapan yang belum pernah ia ungkapkan secara langsung. Ia tidak ingin sendiri. Ia tidak ingin mati dalam kesunyian. Ia ingin seseorang yang benar-benar berada di sisinya. Malam itu aku duduk cukup lama di samping ranjangnya. Udara yang dihembuskan dari ventilasi ruangan terasa dingin, membuat suasana semakin sunyi. Sementara ia akhirnya memejamkan mata dan tertidur, pikiranku berkelana tanpa arah. Apakah aku sanggup menjalani hidup yang seperti ini? Menjadi suami dari perempuan yang membutuhkan bantuan untuk sekadar menggerakkan tubuhnya? Mengurusnya di setiap pagi, siang, dan malam, tanpa bantuan perawat lain? Menjadi satu-satunya orang yang ia andalkan? Pertanyaan-pertanyaan itu mengalir tanpa henti. Aku ingat perjuangan keluargaku di kampung, hutang yang menumpuk, dan kondisi ayahku yang semakin buruk. Hal-hal itulah yang membuatku bertahan malam itu, meski rasa takut dan ragu terus menghantui. Beberapa hari setelahnya, perubahan besar terjadi. Sejak malam pertama itu, ia menjadi lebih terbuka padaku, meski tidak melalui kata-kata. Ia menunjukkan isyarat-isyarat halus bahwa ia mulai mempercayaiku sepenuhnya. Ia mengizinkan aku mengurus seluruh jadwal obat, memijat kedua kakinya yang sudah mati rasa, membantu memindahkannya dari tempat tidur ke kursi roda, hingga menyisir rambutnya setiap pagi. Hubungan kami tidak berjalan seperti hubungan suami istri pada umumnya. Yang terjadi adalah hubungan dua manusia yang terjebak dalam kehidupan yang berbeda tetapi dipersatukan karena kebutuhan, kepentingan, dan rasa saling ketergantungan. Perlahan, aku mulai merasa bahwa peran ini bukan sekadar konsekuensi dari keputusan yang kuambil. Ini adalah jalan panjang yang harus kutempuh. Entah berakhir sebagai beban atau justru menjadi sesuatu yang membentuk hidupku. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa kejadian mulai muncul. Tanda-tanda bahwa anak-anaknya tidak senang dengan kehadiranku sebagai suami baru ibunya. Mereka mulai berdatangan, satu persatu, dengan tatapan penuh curiga dan amarah yang tidak mereka sembunyikan. Rumah yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi ketegangan. Dan di tengah konflik itu, tubuh perempuan itu semakin melemah. Kondisinya menurun lebih cepat dari sebelumnya, membuatku semakin sering berada di sisinya, menjaga agar ia tidak sendirian. Hingga datang malam ketika ia memanggilku dengan suara hampir tidak terdengar. Matanya redup, wajahnya pucat, dan napasnya terasa sangat berat. Aku mendekat, dan untuk pertama kalinya, ia mengangkat tangan tuanya yang gemetar untuk menyentuh wajahku. Malam itu aku baru menyadari bahwa apapun yang menunggu di masa depan, harta, konflik, kebencian anak-anaknya, semua itu tidak sebanding dengan beban emosional yang kini mulai menjeratku. Aku bukan hanya seorang suami karena perjanjian. Aku telah menjadi satu-satunya tempat ia bersandar. Dan ketika kondisinya semakin memburuk, aku tahu perjalanan ini baru akan dimulai. Malam itu menjadi titik balik yang mengubah seluruh persepsi hidupku. Setelah wanita tua itu menunjukkan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi, aku mulai melihatnya bukan sebagai seseorang yang harus kusenangkan demi warisan, melainkan sebagai manusia rapuh yang hidupnya perlahan padam tanpa pendampingan yang layak. Namun perubahan pandanganku bukan berarti semua berjalan mudah. Justru setelah malam itu, berbagai ujian yang tak terduga mulai bermunculan. Hari-hari berikutnya dipenuhi rutinitas yang memadukan tanggung jawab, kewaspadaan, dan tekanan batin. Aku tak hanya harus mengurus wanita tua itu, tetapi juga harus menghadapi 4 saudara ipar yang datang dan pergi dengan nada mencurigakan. Mereka tampak tidak suka keberadaanku.
Mereka tahu aku menikahi ibu mereka dalam kondisi lumpuh, dan mereka menduga alasanku bukan sepenuhnya karena cinta. Tatapan mereka tajam, seolah mempertanyakan setiap langkahku. Sementara itu, kondisi fisik sang janda memburuk perlahan. Tubuhnya semakin lemah, napasnya sering terputus-putus, dan beberapa malam aku harus berjaga karena ia kesulitan tidur. Meski begitu, ia tetap menunjukkan sisi lembut yang membuatku terus bertahan. Entah karena tanggung jawab atau rasa iba yang tumbuh tanpa kusadari. Setiap pagi aku membantunya bangun, membersihkan tubuhnya, mengatur makanannya, menyiapkan obat-obatnya, dan memijat kedua kakinya yang tak lagi bisa digerakkan. Meski lumpuh, ia memiliki keteguhan hati yang tak pernah pudar. Ada kalanya ia ingin duduk di kursi khusus dekat jendela supaya bisa merasakan angin gurun yang lewat. Saat itu terjadi, aku mengangkat tubuhnya perlahan, memastikan tidak ada bagian yang terasa sakit. Hari-hari berlalu, dan aku semakin memahami bahwa menikahi wanita seusianya bukan sekadar keputusan emosional atau material. Ada konsekuensi besar yang menuntut keteguhan mental. Terlebih lagi, tekanan dari anak-anaknya membuatku selalu waspada terhadap setiap percakapan mereka. Kadang mereka datang dengan nada memerintah, kadang dengan sindiran halus yang sulit dijelaskan. Dalam kesunyian malam, aku sering merenungkan keputusanku. Apakah benar aku menikah demi harta? Atau sebenarnya aku hanya mencari jalan keluar dari hidup yang tak memberikan banyak pilihan? Kenyataannya, hidupku sebelum bekerja di Arab tak jauh dari kemiskinan dan kebutuhan yang tak bisa kupenuhi. Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga adalah satu-satunya kesempatan yang kupunya. Dan dari kesempatan itu, jalan hidupku berubah dengan cara yang tak pernah kuduga. Suatu malam, ketika lampu temaram kamar memberikan warna kekuningan yang hangat, wanita itu memanggilku. Dengan suara pelan dan tubuh yang nyaris tak berdaya, ia menyentuh punggung tanganku. Sentuhan itu lemah, namun ada makna besar di baliknya. Seolah ia ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata. Tatapannya, meskipun penuh rasa sakit, menunjukkan ketenangan. Waktu terasa begitu lambat ketika ia mencoba menegakkan tubuh untuk menyandarkannya di dadaku. Aku menopangnya dengan hati-hati, memastikan tidak ada rasa sakit yang ia rasakan. Di detik itu, aku mengetahui bahwa ia ingin berbagi beban terakhir yang tersisa. Ia menjatuhkan kepala ke bahuku, seperti yang ia lakukan pada malam pertama saat ia membuka dirinya tanpa rasa malu. Momen itu terasa berbeda, lebih tenang, lebih dalam, lebih syarat makna. Seolah ia ingin berada sedekat mungkin denganku sebelum hidup memberinya kesempatan terakhir untuk merasakan kedamaian. Tubuhnya bergetar pelan. Bukan karena malu atau lelah, melainkan karena ia sedang berjuang mempertahankan kesadarannya. Aku merasakan denyut nadinya melemah perlahan. Udara yang keluar dari bibirnya semakin pendek dan tersengal. Dengan lembut aku membelai rambutnya, berharap dapat memberikan kenyamanan terakhir. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menggigit. Lalu sesuatu terjadi. Tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat ringan di pelukanku. Napasnya berhenti, dan jari-jarinya yang menggenggam tanganku terlepas pelan. Tidak ada lagi suara kecil dari tenggorokannya. Tidak ada lagi napas terputus-putus yang biasa ku dengar setiap malam. Saat itu, aku menyadari bahwa ia telah pergi. Perasaan hampa merayapi seluruh tubuhku. Bukan kesedihan yang kentara, tetapi semacam kekosongan yang sulit diungkapkan. Aku baru saja kehilangan seseorang yang, meskipun bukan pasangan ideal, telah memberiku arti kehidupan baru. Ia memberiku kesempatan untuk keluar dari keterpurukan, bahkan sebelum ia mengenalku lebih jauh. Keesokan harinya, rumah itu penuh dengan anggota keluarga yang datang untuk melayat. Tangis anak-anaknya, suara bacaan doa, dan hiruk-pikuk orang-orang yang mengurus jenazah memenuhi ruangan. Namun keberadaanku membuat suasana berubah. Tatapan curiga kembali muncul, seolah aku adalah orang luar yang tidak pantas berada di sana. Beberapa hari kemudian, proses pembacaan wasiat pun dimulai. Semua anaknya hadir dengan penuh harap. Sementara aku duduk di sudut ruangan,
tidak berharap apapun. Tetapi kenyataan berkata lain. Wanita tua itu telah menuliskan sesuatu yang tak pernah kusangka. Dalam surat wasiatnya, ia meninggalkan sebagian hartanya untukku. Tidak seluruhnya, tetapi cukup untuk mengubah hidupku selamanya. Ia menulis bahwa aku adalah orang terakhir yang membuatnya merasa tidak sendirian. Orang terakhir yang merawatnya tanpa keluh, bahkan saat ia dalam keadaan paling lemah. Warta itu membuat anak-anaknya marah. Beberapa di antara mereka mencoba memprotes, namun hukum setempat tidak bisa diganggu-gugat. Apa yang ia putuskan saat masih hidup tetap harus dilaksanakan. Namun meski mendapat bagian harta, aku tidak merasa gembira. Ada rasa bersalah yang menempel kuat dalam batinku. Seakan aku merampas apa yang bukan seharusnya menjadi milikku. Tetapi pada saat bersamaan, aku teringat bagaimana ia menatapku untuk terakhir kalinya, seolah ingin memastikan bahwa aku akan hidup dengan baik setelah ia tiada. Setelah semua urusan selesai, aku meninggalkan rumah itu. Tidak dengan perasaan ringan, tetapi dengan beban yang campur aduk. Uang itu memang mampu mengubah hidupku, tetapi pengalaman bersamanya jauh lebih berharga daripada apapun yang ia tinggalkan. Wanita itu telah memberikan pelajaran penting, bahwa setiap manusia, meskipun rapuh, memiliki kesempatan terakhir untuk memberikan makna pada kehidupan orang lain. Dan aku menjadi bagian dari makna itu.